Halo, Halo, selamat siang. selamat siang di sana udah. Nih, sambil Oh, ya lagi siang di nyetir. sini jam 1 siang. Oh, Enggak sih, udah parkir oke oke oke. sebentar ya. Pulang kerja atau gimana, Kak? Enggak lagi ada Oh, ya ya meeting ya ya. sini, nanti lanjut ke meeting. Jam berapa di sana sekarang ini, Kak? Suaranya sudah jelas belum di sana? Bagus bagus bagus. Sekarang jam 1. Jam 1. Oh, 2 jam lebih dulu Maaf sana kalau ya. ada sedikit-sedikit. Iya, betul. Maaf kalau ada suara-suara di luar mobil-mobil itu ya, kendaraan. Aman-aman. Kalau dalam mobil malah bagus, kedap di. Kalau Kakak mana aslinya? Oh, iya. Saya asli dari Bandung. Oh. Oke, ini tahun keberapa, Kak, di Jepang, Kak? Sebenarnya ini kedua kalian saya ke Jepang. Oh, udah Kedua kalinya. kontrak yang keduanya udah ya. Berarti udah lama kali ya? Iya, dari 2016. Wih, udah lama. Oke, backgroundnya perawat kan ya? Iya, saya backgroundnya itu di Indonesia D3 Keperawatan, kebidanan. kebidanan, Ya, ke kebidanan. Ya. Oke. Ke Jepang, kemudian balik lagi ke apa? Ke Indonesia. Ha? Lanjut S1, balik lagi ke sini. Lanjut S1-nya S1 perawat. Kebidanan. Kebidanan juga. Oke. Nah, kita mulai dari situ tuh, dari kuliahnya dulu tuh. Gimana tuh awalnya tuh? Kok bisa sampai ke Jepang tuh? Gimana awal mulanya, Kak? Yaitu 2000 saya lulus D3 kebidanan ya di Indonesia itu. 2000. Kemudian setelah lulus kebidanan kan cari kerja di sana 2011. Oke. Itu D3 kebidanannya ya? Ya, Mm-mm. D3 kebidanan. Setelah itu cari kerja di klinik 1 tahun. Di Indonesia tapi ya? Nah, di Indonesia. Okay. Nah, setelah itu kan setelah kerja di Indonesia itu kan secara finansial dan pengembangan dirinya masih kurang ya. Ya, Jadi okay. tahun 2016 itu saya memutuskan untuk ke Jepang. Itu di sana di Indonesia belajar bahasa Jepang dulu. Tapi karena zaman dulu itu ke Jepang masih agak sulit untuk beberapa program kerja. Jadi saya memutuskan pakai visa sekolah. Oh, visa studi. Oke. Gitu. Jadi 2016 saya visa studi di Jepang. Nah, di Jepang itu bisa sambil part time. Jadi di sela-sela waktu kosong itu saya ambil part time untuk bayar sekolah gitu. Oke. Berarti S1-nya tadi di Jepang. Di Indonesia. Jadi setelah dari Jepang itu yang di Jepang tadi 1 tahun setengah. Oke, 1 tahun setengah kerja part time sambil sekolah atau gimana? Enggak. Ya, sambil sekolah. Ya, jadi kan di sana part time-nya saya waktu itu sampai 6 perusahaan ya. Oke. Itu di perusahaan di bidang apa itu, Kak, waktu itu? Saya kerja namanya part time di restoran, di perhotelan. Enggak terikat ya kalau juga kerja kayak gitu, Kak? Enggak, karena kan part time ya, jadi enggak ada surat kontrak kerja. Oke, jadi kapan kita mau, kapan kita keluar gitu bisa ya? Ya, waktunya pun fleksibel. Itu berlangsung selama 1,5 tahun. 2019 saya pulang ke Indonesia. Rencananya itu kan 3 tahun. Saya pulang 2 tahun. 2016 itu akhir. Oh iya ya. 2019 lanjut S1 itu tadi ya. Ya, lanjut S1 pulang ke Indonesia, lanjut S1 sambil mengembangkan bisnis di Indonesia. Gitu. Dulu saya bisnis di ekspor dan tekstil ya, tapi sempat collab juga di 2023. Jadi 2024 saya balik ke Jepang. Oh gitu. Di apa tadi, ekspor impor di tekstil atau apa? Ekspor impor ada 2 PT. Ekspor impor dan tekstil. Oke.
Habis itu lanjut lagi. Ini udah ke arah pengusaha ini. Oke, lanjut ke Jepang. Di Indonesia itu ada COVID ya dulu ya? 2019 apa 2000 berapa ya rasanya ya itu ya? 2019 ya? Sampai 2023. Ya, itu kan saya collab perusahaan situ saya. Ya. Jadi semua sih, akhirnya. Semua tuh. Pada saat itu oke. Berarti 2019 pada sebelum COVID masuk Indonesia ya itu ke Jepang ya? Iya. Jadi sempat ke Jepang dulu ya? 2019 Januari. 2019 Januari saya pulang ke Indonesia. Tapi masih baru COVID ya di sana. Iya, baru heboh-hebohnya lah, baru mulai ini. Gitu. Iya. Jadi perusahaannya collab, bubar. 2024 saya balik ke Jepang. Oh, 2024. Nah, sampai ya sekarang ini gitu ya. Sampai sekarang. Nah, di proses untuk ke Jepangnya itu kan ada beberapa program ya, kalau kerja ke luar negeri itu ada G2G, program apa gitu. Nah, untuk yang kakak ini untuk ikut di program apa itu, Kak? Sebenarnya kalau G2G itu program pemerintah ya. Tapi kalau di sininya itu sama aja. Tokutegino. Ada beberapa program, ada magang, Kensusei, ada Tokutegino, atau bisa dibilang kelas karyawan, program karyawan. Ada juga program engineer. Banyak sih sebenarnya program-program itu. Nah, saya ngambil program Tokutegino. Oh, itu kayak apa? Masih berkaitan sama kesehatan atau gimana itu, Kak? Program Tokutegino itu ada 14 bidang ya. Kebetulan untuk nyampe ke Jepang ini program jenis job kaigo itu lebih gampang ke Indonesia, ke Jepang. Karena background saya kan emang kesehatan di Indonesia. Nyampe ke sini pun tesnya itu gampang gitu. Itu kan mau melalui tes itu kan gampang ya. Kebetulan juga saya ex Jepang. Jadi jalannya sudah, itu emang gampang. Iya, sudah ada pengalaman sebelumnya ya. Iya, betul. Oke. Zaman kakak dulu untuk jadi kaigo itu harus yang basicnya kesehatan kan ya? Harus dari perawat. 2016 ya? Harus dari gitu ya? Iya. Betul, itu program G2G karena G2G program G2G ya, program pemerintah ya. Iya. Sebutnya itu hanya ada kaigo khusus untuk perawat dan kebidanan pun nggak bisa masuk. Oh, gitu. Nah, ini nih karena di Jepang itu orang-orangnya menurun ya, istilahnya kalau di Indonesia itu segitiga terbalik. Kalau di Jepang itu segitiga kan. Iya. Populasi penduduknya ya, maksudnya ini ya. Populasi penduduknya. Jadi di sini itu di Jepang itu anak mudanya sedikit, orang tuanya lebih banyak. Iya. Lansia nomor 1 terbanyak ya sampai saat ini. Jadi minta supaya warga negara asing itu masuk ke Jepang lebih banyak, diadakanlah program istilahnya swasta ya, program Tokutegino itu, engineer, magang itu sekarang udah banyak tanpa program G2G itu. Nah, sekarang untuk masuk ikut di program yang kakak sebutkan tadi, itu apa aja itu, Kak, syaratnya atau tekniknya gimana tuh untuk ikut di program ini? Program ya. Untuk program sekarang kan sudah banyak di Indonesia itu LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja. Ya, di sana itu dilatih untuk terutama bahasa Jepang. Iya. Bahasa Jepang, pelatihan attitude-nya, pelatihan mental gitu. Karena kan ke Jepang itu nggak cuman bekalnya ini saya cuma berani nih masang badan aja gitu, ke luar negeri nggak bisa. Iya. Terus di sana bahasa Jepang ya, bukan Inggris ya, Kak ya? Pelatihan bahasa Jepang. Bahasa Inggris di sini agak sulit ya. Tetap dia pertahankan bahasa Jepang ya. Itu ada tingkatan. Jadi, kayak bahasa kalau kayak di Jerman itu kan ada yang A1, A2, B1, ada. B2 gitu. Nah, kalau di Jepang ada juga gitu juga tingkatan ini ya? Ada. Jadi sesuai program, untuk program magang itu kan wajib namanya N ya, Nyoryo Shiken. Nama program itu bahasa
level bahasa. Oke. Level bahasanya itu ya. Susah ya nyebutnya ya. Iya, disebutnya paling mudah tuh NN gitu ya. NN ya. 5, N4, N3, N2, N1. Level paling tinggi itu N1. N1. Dari apa tadi? N4, N5, N4, paling tinggi N1 gitu ya. Untuk yang di program ini minimal di level mana itu? N4. N4 udah bisa ya. Nah, itu bisa, untuk N4. mendapatkannya di mana itu, Kak? Di kayak ada ini resminya di Indonesia itu untuk mendapatkan. Iya. Di mana kalau Indonesia, Kak? Ada linknya, itu namanya link Prometric. Kalau ya Prometric ya, atau JLPT. Jadi ada 2 link. Kalau kita ikut JLPT, level bahasa JLPT Japan Language Test, itu 1 tahun 2 kali diadakannya. Oh, jadi nggak bisa setiap JFT, saat ya? Ada 1 tahun 2 kali. Untuk level JFT Japan Foundation Test itu diadakan per 2 bulan sekali. Oke. Gitu. Jadi ada pilihan beberapa level bahasanya. Semakin tinggi levelnya, jangan-jangan jadwalnya juga semakin jarang, gitu? Jadwal Enggak, karena sekarang ada JFT. JFT itu kan dipermudah ya. Dipermudah. Jadi diadakannya 2 bulan sekali. Oh, per jadi 2 gini, bulan ya. Untuk tingkatan JLPT itu istilahnya sertifikatnya ini bisa dipakai kemana-mana nih. Untuk umum, bisa untuk visa sekolah, untuk visa di sini itu kerja, kuliah sekolah, S1, S2, iya. atau visa magang. Ya, itu pakainya JLPT. Gitu. Khusus untuk program Tokute Gino pakainya JFT. Jadi JFT itu bisa pakai level bahasanya hanya JFT. Jadi sedikit lebih mudah dibanding JLPT. Untuk ikut itu ada bayangan perkiraan biayanya habis berapa itu, Kak? Untuk ikut untuk masuk LPK atau hanya untuk ujiannya saja? Untuk ujiannya itu. Untuk ujiannya ya. Untuk JLPT sesuai dengan tingkatan level bahasa itu di minimal 150 sampai 750.000 satu kali ujian. Masih ini ya, sama kantong ini masih bisa lah diusahain kalau mas itu ya. Aman, ya. Masih aman gitu. Ya. Kalau untuk JFT beda lagi. JFT itu kemarin yang baru itu 450, Pak. 450.000 ya, bukan yen ya ini. 450.000. Bukan pakai mata, masih pakai rupiah. Oke. Nah, sekarang berarti kakak ini kerjanya di gimana itu, Kak? Di rumah sakit atau gimana sebagai kaigonya ini? Ya, saya kerja di Shisetsu, itu rumah lansia ya, panti jompo. Panti jompo kalau Indonesia nyebutnya ya. Panti jompo ya kalau Indonesia ya. Kalau profesinya ini menyebutnya kaigo. Kaigo itu perawat lansia. Perawat lansia ya. Masih agak asing tuh di telinga Indonesia tuh. Itu ya. Tapi dia bukan rumah sakit ya, Kak, ini ya? Bukan. Umumnya itu kita nyebutnya caregiver ya. Caregiver. Nah, itu yang paling umum banget itu yang tahu di Indonesia itu. Kalau bahasa Jepangnya kaigo. Nah, itu gimana itu, Kak? Di Jepang sebenarnya untuk panti jompo atau rumah lansia itu beda-beda, banyak banget di sini ya. Ada yang di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu menyediakan panti jompo. Ada juga yang swasta, intinya berperusahaan mandiri. Gitu. Ya, swasta itu juga banyak, ada jenis-jenisnya juga, ada day service, group home, tokuyo itu jadi si lansia ini sampai meninggal dia di situ. Oh, gitu. Kayak di asrama gitu ya berarti ya? Iya. Kalau grup home itu dia lansianya masih pada sehat dan tetap tinggal di situ juga. Tapi dalam day service fisiknya sehat ya, masih bisa aktivitas mandiri gitu. Ya, grup home ya itu masih bisa
beraktivitas gitu. Kalau day service itu keluarga hanya mengantarkan ke panti jompo, ke panti lansia itu, nanti sore dijemput lagi sama keluarga. Apa kayak penitipan anak gitu, kayak ini penitipan lansia berarti gitu ya. Ya kalau belum ada gambaran itu. Kalau di Indonesia gitu ya, penitipan anak gitu ya. Betul. Oke, ada 3 jenis gitu ya. Kalau yang punya kakak ini yang di mana bekerja? Yang di Tokuyo. Berarti yang menetap di situ sampai seumur hidupnya itu. Ya, sampai meninggal. Kalau Tokuyo itu si lansianya itu sudah yang kondisinya sakit ya, ada yang stroke, sudah tidak bisa bergerak gitu ya. Intinya penyakitnya itu sudah komplikasi dan sampai meninggal pun di situ. Oke, berarti ketergantungannya terhadap kita penuh ya. Kita semua yang memenuhi kebutuhan hari-harinya ya. Betul. Total care banget berarti itu ya. Betul. Nah, untuk si profesi ini Kak di panti jompo ini kegiatannya itu sama kayak kita perawat di rumah sakit itu atau gimana tuh? Atau bayangan aktivitas hari-harinya gimana Kak? Kaigo tuh kerjanya sebagai aktivitasnya yang hari-harian bantu untuk mandi, makan, ke toilet, terus ganti pakaian, ganti popok gitu. Pokoknya aktivitas sehari-harinya tuh kita yang daily bantu. livingnya. Oke. Mulai dari makan sampai kebutuhan mandi dan lain-lain itu ya. Berarti bukan kayak yang kita kalau suster atau perawat di rumah sakit kan membantu pelayanan apa gitu. Itu enggak ya? Berarti ke arah medisnya berarti enggak ya? Cuma kebutuhan aktivitas hari-harinya. Betul. Selain itu, selain ngebantu untuk daily-nya, itu kita semua ada laporan. Jadi si pasien ini sudah bantu apa aja nih, makannya gimana, habis atau tidak, minumnya gimana, terus ekskresinya gimana gitu. Itu semua ada pencatatannya. Hanya itu saja. Kalau untuk medis bukan apa namanya, beda lagi gitu. Ada perawat medisnya lagi. Tapi di asrama di panti itu ada tenaga medisnya juga nggak? Atau semuanya Kaigo? Jadi saya kasih bayangannya gini, hotel besar, rumah sakit internasional, ya. Tapi di situ merawat lansia yang sakit. Ya. Ada perawat medis, ada dokter umum, ada ahli gizi, ada caregiver, terus apalagi ya? Kantor untuk manajemennya itu udah lengkap. Oke, kayak apa gitu. Ya? Kayak badan sendiri, unit inilah udah ya, mandiri, berdiri sendiri udah ya. Semuanya udah. Betul. Dan fasilitas di Jepang itu rumah sakit panti lansia itu udah setara kayak rumah sakit internasional di Indonesia. Kayak kami lengkap, kan, gitu. Bayangan kami panti lansia itu versi Indonesia kan ala kadarnya banget kan ya, kayak cuma tempat tinggal gitu. Kalau di sana beda ya berarti ya. Dia punya si lansianya itu punya per kamar khusus, jadi kamarnya VIP semua ya. Itu ada kelas-kelasnya juga kamarnya itu. Misalnya yang punya uang banyak bisa kamar sendiri atau bisa sharing. Oh gitu. Bisa makan satu orang satu kamar. Cuman ada level-levelnya. Misalnya nih menengah ke bawah itu jenis si panti jomponya atau panti lansianya itu yang per bulannya itu sekian, gitu ya, dengan fasilitas ini. Ya. Jadi bukan ditentukan dari kamar VIP atau enggaknya, tapi dari rumah sakitnya. Unitnya ya, rumah sakitnya. Ya. Kalau menengah ke atas, misalnya pengen fasilitasnya lengkap, terus semuanya lengkap, itu ada lagi rumah sakitnya. Panti jomponya ada lagi, itu lebih mewah lagi. Oke. Tergantung berapa biayanya tadi dia sanggup bayar. Oh ya, itu semua disubsidi pemerintah atau tabungan si lansia ini sendiri untuk masuk di situ? Bagus nih pertanyaannya nih. Di Jepang itu ada namanya Hokkensho atau asuransi. BPJS versi Indonesia ya? Kalau Indonesia asuransi ya. Oh. Jadi ketika
di orang Jepang atau orang orang asing yang tinggal di Indonesia, yang tinggal di Jepang, mulai dari umur 40 itu ada 2 asuransi. Ada asuransi kita tuh BPJS ya, asuransi umum, dan asuransi jiwa. Jiwa gitu. tuh berarti. Nah, asuransi jiwa ini yang bakal nanti asuransi jiwa ini yang nanti bakal masuk ke biaya untuk panti lansia ini. Oh, gitu. Ya. Berarti tetap ada ini dari pemerintah ya? Apa namanya, subsidi dari pemerintah? Betul. Ya? Bukan. Betul, subsidi pemerintah. Oke. Itu kerjaannya setiap harinya pagi aja atau mutar terus, ketemu terus? Ada kayak sip-sipan gitu? Ada sip-sipan, sama seperti di rumah sakit ya, 3 sip. Walaupun kayak lansia kan kalau malam kan nggak ada aktivitas lagi ya, atau gimana? Kalau yang sip malam berarti cuma nungguin gitu aja? Iya betul, karena di Jepang itu ada jam kerjanya itu 8 jam ya, tetap 8 jam, jadi kita dibagi 3 sip. Sip pagi 8 jam, nanti sip siang 8 jam, dan paling lama itu sip malam. Sip malam itu 16, ada yang 16 jam, ada yang 18 jam. Oh, panjang dia ya. Betul. Nah, untuk sip malam biasanya itu ada tunjangan lagi. Oh, ada bonus khusus yang buat jaga malam ini. Oh, gitu. Berarti di luar dari gaji biasanya nih kalau jaga malam gitu ya. Jadi kalau di Kaigo itu banyak sih sebenarnya tunjangan itu, mau Kaigo atau perawat medis tunjangannya tuh lebih banyak dibanding job yang lain. Selain bonus dari jaga malam tadi, apalagi bonus lainnya itu Kak untuk di profesi ini Kak? Misalnya? Ya di job Kaigo ya, di Kaigo itu ada bonus 1 tahun 2 kali. Bonus maksudnya itu bonus kenaikan gaji bonus atau tahunan. Gimana itu? Oh, bonus tahunan. Bonus tahunan. Per 2 tahun. Setiap Kaigo 1 tahun. Oh, per 1 tahun. 1 tahun 2 kali. Per 6 bulan. Betul. 6 bulan. Persenannya gimana itu? Pemberian bonusnya berapa persen dari gaji atau gimana? Untuk bonus ini? Setiap perusahaan itu ada ketentuannya masing-masing. Itu ada di surat kontrak kerja. Beda-beda Pak ya. Sebelum kita tanda tangan, ya beda-beda sebelum kita tanda tangan surat kerja itu ada ketentuannya. Biasanya nih rata-ratanya itu di 3 bulan gaji. 3 bulan gaji. Dibagi 1 tahun. Oh, gitu ya, gitunya. Dibagi 2 kali. Bayangannya gitu. Oke. Nanti kita spill nih gajinya berapa nih di belakang. Oke, Kakak kan Mbak kemarin ceritanya tadi kan udah pernah nih kerja di Indonesia. Nah, dengan saat ini kerja di Jepang, apa perbedaan yang paling berasa banget Kak antara sistemnya di Indonesia sama di Jepang? Perbedaannya sinyalnya ngeleng. Halo? Ya, gimana? Ya. Ini perbedaan dari sistem kerja atau dari yang mana? Dari ya sistem yang mengenakan kita lah, kayaknya sistem kerjanya kali ya. Sistem kerjanya. Kalau perbedaan standar perawat lansia di Jepang sama Indo ya. Kalau di Jepang itu kan sudah terstruktur ya. Asuransi nasionalnya udah ada fasilitas lengkap kayak gitu. Nah, kalau Indonesia itu mungkin di lansia Indonesia dirawat dengan keluarga. Iya. Ya, kalau di Jepang itu ada budayanya ketika dia sudah lansia, anak-anaknya atau keluarganya itu si lansia ini masuk ke panti lansia. Itu otomatis udah gitu ya? Iya. Oke. Gitu ada yang seperti itu, ada pun yang pengen dirawat di rumah, itu jarang. Tapi fasilitasnya itu ya jangan disamakan dengan Indonesia, karena kan fasilitasnya udah pasti bagus. Iya. Oke. Oh, gitu. Berarti... Terus dari kemandirian juga. Dari kemandirian di Jepang itu semua, misalnya pasien ini masih bisa untuk
aktivitas ya. Kita hanya membantu aktivitasnya saja. Tapi keamanannya itu kita lihat ini kira-kira dia ini kalau jalan ke sini jatuh enggak gitu ya. Tetap dipantau gitu. Tapi kalau yang sudah tidak bisa bed rest istilahnya, tidak bisa bergerak, itu tetap kita 24 jam itu kita yang rawat. Oke, itu yang memberatkan itu ya, kalau yang bed rest total itu. Jadi kita yang bantu angkat apa gitu ya. Berarti kalau yang dia mampu gitu kita cuma memonitor aja ya. Ini bahaya nggak gitu aja ya. Betul, kita pantau. Betul, dipantau. Termasuk makan dan lain-lainnya juga ngambil sendiri, tinggal sediain aja. Enggak. Iya, karena kita sudah punya ahli gizinya. Jadi untuk makan kita kalau di Indonesia tuh udah ada MBG. Iya. Nah, sama di sini juga. Jadi udah ada porsi-porsinya. Misalnya si pasien A ini dia punya alergi apa, itu udah ada ahli gizinya. Udah ada catatan medis, catatan ininya lah ya di situ ya. Betul. Oke. Nah, sekarang nih pertanyaan yang agak sensitif nih. Bayangannya Kak untuk yang tahun kerja udah sekian tahun kayak Kakak gini, berapa Kak gaji di sana Kak? Kalau dirupiahin. Boleh disebut nggak sih ini? Kalau nggak kita skip aja gitu. Aduh, dirupiahkan nggak? Kalau dirupiahin sekitaran berapa itu Kak? Tapi kalau lihat gaji aja tanpa potongan. Tanpa potongan, gaji pure gaji. Tanpa potongan ya. Pure gaji ya. Pure gaji. Itu rupiahkan itu dari 25 juta sampai 30. Itu untuk di tahun 11 tahun ya tadi ya? 11 tahun ya? Enggak. Saya kan 2024. 2024. Masuk lagi. Untuk sampai saat ini sekitar segitu, 20 sampai 22. Ya. Kalau yang kontrak pertama 25. kemarin awal Kakak masuk dulu berapa? Masih di 17. 17. Itu untuk kontrak pertama lah ya hitungannya. Iya, kontrak pertama 1 tahun ya. Jadi setelah 1 tahun nanti ada tunjangan lagi, ada kenaikan gaji lagi gitu. Oke. Luar biasa, itu 25 itu gaji kami setengah tahun di sini itu Kak. Tapi untuk potongan kayak tempat tinggal apa gitu, pajak dan lain-lain besar juga nggak di sana Kak? Nah, betul itu kan kalau orang lihat itu, gaji Jepang gede banget sampai 25 juta ya. Tapi ini potongannya ini yang kita besar juga ya. Kita tahu nih potongannya. Betul. Ada namanya pajak, ada pajak negara, pajak daerah, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerjaan, bayar apartemen, makan, terus masih banyak lagi ya untuk potongan-potongannya itu. Tapi nggak habis jadi setengahnya kan Kak? Kalkulasikan 1 bulan. Enggak sih. itu. Oke. Kalau dikalkulasikan gimana tuh Kak hitungannya Kak? Kalau dikalkulasikan sudah potongan ya 1 bulan itu sekitar 5 sampai 6 juta. Banyak masih sisanya. Kalau kayak di Indonesia kan udah ininya dikit, upahnya dikit, potongannya banyak gitu. Jadi kayak kerja kayak dibecandain sama pajak gitu ya. Oke. Kapan terakhir pulang tadi Kak ke Indonesia? 2019 ya? Atau pernah pulang setelah itu? Kemarin saya pulang bulan November. Oh, baru ya. Karena rutin visa ya, Tokute Gino itu ada cuti. Ya, ada cuti ya 1 tahun sekali boleh pulang. Jadi saya ambil 1 tahun sekali pulang. Cutinya berapa ini jatahnya Kak dalam setahun itu? Berapa hari? 1 tahun itu 12 hari. Oh, sama aja kayak di Indonesia ya. Diambilnya per bulannya itu dapat sehari-sehari gitu. Kurang lebih sama kayak di Indonesia ya. Oke, terakhir Kak pertanyaannya ini. Ini mungkin lebih ke saran Kakak sih. Sama lebih ke saran Kakak untuk teman-teman yang pengen juga nih sama kayak Kakak kerja di sana. Mungkin apa yang bisa Kakak sarankan nih untuk yang pengen kabur aja dulu? Oke, sarannya yang pertama belajar bahasa dulu. Yang kedua itu siapin mental. Bahasa Jepang ya gitu tadi ya. Jadi
Betul. Jadi bukan hanya dilihat dari gaji gitu. Udah pasti ya, kalau gaji itu sudah pasti bonus. Tapi yang pertama itu bahasa, karena kita ini kan bakal keluar negeri. Ya, penolong kita itu adalah apa? Bahasa. Ya, yang kedua mental. Kerja di Jepang, kerja di luar negeri itu keras. Gitu. Bukan seperti di Indonesia, keras disiplin. Terus siap kerja detail. Ya, yang terakhir itu siap jauh dari keluarga. Itu yang berat kayaknya. Tapi Jepang sama Indonesia nggak jauh banget ya, nggak pakai transit kan, dia bisa langsung ya, direct langsung bisa. Bisa. Kayaknya kalau untuk direct 8 jam ya. Maksudnya bisa lah kalau pulang tiba-tiba gitu masih aman lah ya. Iya. Oh ya, untuk tulisan itu aksara sendiri ya kalau Jepang ya Kak ya? Betul. Jadi selain bahasa, tulisan Jepang juga. Tulisan juga. Nah, ini Jepang itu kan nomor 3 tersulit di dunia. Iya. Ada jenis-jenisnya juga kan ya, itu ya? Jenis hurufnya apa aja itu Kak? Ada 3 jenis ya. Ada katakana, hiragana, dan kanji. Itu jadi, untuk apa? Untuk apa? Masih bisa lah kita belajar. Penggunaannya untuk apa aja itu Kak? Kalau untuk hiragana itu bisa digunakan pembacaan sehari-hari. Jadi ketika baca tulisan di buku atau itu pakainya hiragana. Nah, katakana itu serapan dari bahasa asing. Misalnya nama kita kan nama asing ya. Nama kita misalnya kalau Kakak Herli gitu ya. Nah, itu namanya tulisannya pakai katakana. Katakana ya. Itu. Betul. Satunya lagi si terus apa? Yang terakhir kanji. Kanji. Nah, itu kalau kanji? Udah pernah lihat tulisan kanji belum? Iya, hurufnya kayak cakar ayam itu ya. Iya, kayak cacing ya. Nah, itu untuk penggunaan apa itu Kak? Ya, kanji sebenarnya tulisan dulunya itu tulisan bahasa Cina ya, diserap menjadi ke tulisan Jepang. Ya, jadi untuk membedakan nih hiragana dan katakana, kalau nggak ada kanji itu dibacanya jadi salah. Pelafalannya tetap pakai yang kanji itu. Betul. Pembaca bacanya pakai kanji. Iya. Contohnya gini, dalam satu kosakata itu ada penyebutan nama sama. Misal gimana? Yang membedakannya itu misalnya hidung. Hidung itu hana. Ya. Ada lagi bunga juga hana. Apa nih yang bisa membedakan ini hidung apa bunga gitu? Di kanji. Oh, kanjinya ya, yang lebih detailnya di kanjinya. Betul. Lebih ribet banget nih. Kosakata, bener. Kosakata Jepang itu ribet banget, banyak yang sama. Salah intonasi, salah arti. Oh gitu. Kita melafalkannya juga lain intonasinya, nanti artinya melenceng nih. Gitu. Betul. Oke, makasih banget Kak udah berbagi cerita, berbagi pengalaman di sana. Ini bayangan kami juga untuk mungkin pengen merubah nasib ke Jepang gitu, gini tekniknya gitu. Oke, makasih banget loh Kak udah menyita waktu di jalan ini ya. Mau hati-hati di jalan nih Kak. Enggak. Udah arah pulang. Terima kasih banyak ya Kak Heli. Semoga banyak terinspirasi dan bermanfaat gitu buat teman-teman sangat bermanfaat yang banget mau Kak. kabur aja dulu versi ketiga ya. Oke. Kabur aja dulu. Oke, bermanfaat banget pokoknya ini Kak untuk kami ya, banyak yang kendala kayak kami, apalagi kayak di desa, di kampung kayak aku gini kan, informasi kayak gini penting banget Kak. Jadi yang pengen berkarir apa gitu terkendala informasi aja sih. Dengan adanya kayak gini mungkin bisa membuka bayangan mereka. Betul. Gitu Kak. Oke, makasih ya Kak. Aku izin nanti ini boleh nanti mungkin ku save. Nanti kalau aku butuh info ku WA nggak apa-apa ya? Siap boleh. Oke. Makasih banget Kak. Di sini udah. Ya, sukses selalu ya Kak. Ya, sama-sama Kakak juga sukses di sana ya. Sehat-sehat di sana. Jam berapa? Jam hampir 15 menit lagi sholat Jumat di sini.
Jumat ya, sholat Jumat ya. ya. Oke. Iya. Oke, hati-hati di jalan Kak. Makasih. Ya. Selamat pagi, selamat siang.